Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami rindu akan sapaan firman-Mu. Untuk itu sertailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, karena dengan kuasa Roh itu jugalah kami bisa mendengarkan dan merenungkan, dan bahkan kami pun juga akan beroleh kekuatan untuk menyatakannya dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang berkata-kata dan kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita, yaitu dari kitab Amos. Amos pasal 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Amos. Masih ingat Ibu kitab Amos di mana? Soalnya dari mimbar ini kan kelihatan yang nyari-nyari gitu. Sekarang mah enggak ya, pakai handphone, pakai tab, jadi nggak kelihatan nyarinya. Amos. Lembaga Alkitab Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan 10. Lembaga Alkitab memberikan judul di sini, peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Begini katanya. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva dan membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam realitas hidup kita memang tidak ada yang pasti. Segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Karena itu saudara, apakah hidup kita akan baik-baik saja? Ataukah kehidupan kita pun juga akan mengalami musibah? Apakah hidup kita akan berhasil? Ataukah hidup kita akan gagal? Saudara, kita tidak pernah mempunyai kepastian untuk itu. Karena hidup kita memang serba mungkin, segala sesuatu sangat mungkin. Karena itu saudara, bagaimana kita menghubungkan dan memahami tentang realitas hidup.
Zaman dulu, saudara-saudara, setiap kegagalan atau bahkan sebuah persoalan hidup dan problem dan bahkan sakit penyakit selalu dihubungkan dengan hukuman Tuhan. Jadi selalu dihubungkan dengan hukuman Tuhan, dengan musibah yang kita alami, dengan problem, dengan masalah-masalah yang kita hadapi, selalu itu dihubungkan dengan hukuman Tuhan. Orang kita selalu menghubungkannya dengan kata azab. Ya, azab itu hukuman Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam realitas kehidupan manusia modern, maka ketika orang pun juga memahami tentang trilogi, maka orang ada aksi, ada reaksi, dan ada sintesa. Ya, tesa, antitesa, dan ada sintesa. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan mesti ada. Gitu ya, sebabnya. Orang mengalami kecelakaan mesti ada sebabnya. Orang mengalami kegagalan mesti ada sebabnya. Itu sebab akibat hukumnya. Ya, bukan sekedar dosa. Jadi kalau orang dulu selalu dikait-kaitkan dengan dosa dan salah, saudara sekarang orang lebih berpikir tentang sebab akibat, aksi dan reaksi. Karena itu saudara, apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, maka pasti ada sebabnya. Pasti ada awalnya, pasti ada sesuatu yang kemudian mengakibatkan sebuah peristiwa selanjutnya. Ya, ada motif. Karena itulah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui bagian bacaan ini, saudara, Nabi Amos di satu pihak dia berpikir tentang orang kebanyakan. Ini pasti ada hukuman Tuhan dalam setiap masalah. Dan bahkan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, dan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak terpuji, maka tunggu saja. Ya, pada waktunya Tuhan akan menghukum. Tunggu saja. Pada waktunya, maka segala hal keadilan Tuhan itu akan menjadi nyata. Dan karena itulah saudara, sesuatu yang buruk yang dilakukan dengan cara yang tidak baik, ya, itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, sekitar tahun 2017-an gitu, ya, ketika orang rame kampanye tentang kepala daerah di Jakarta ini, lalu muncullah jargon Gusti Ora Sare katanya. Apa artinya Gusti Ora Sare, saudara? Tuhan itu tidak tidur. Jadi ketika ada satu golongan orang lalu kemudian dimarginalkan, ada satu golongan orang lalu yang dijolimi, ada satu golongan orang yang lalu kemudian diperlakukan dengan tidak adil, dan bahkan ada satu kelompok orang yang diancam-ancam sedemikian rupa, saudara, orang yang percaya dengan kuasa Tuhan dan orang yang percaya dengan keadilan Tuhan, maka orang-orang ini akan mengatakan, ya, Tuhan tidak tidur. Biarkan ada waktu, segalanya keadilan Tuhan itu akan menjadi nyata dan mereka akan menerima akibat dari segala perbuatannya. Saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca, secara nyata, secara jelas Amos memperjuangkan tentang keadilan. Ya, tentang keadilan ayat keempat, Bapak Ibu boleh perhatikan. Dengarlah ini, katanya ya, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang dituju oleh kitab Amos ini adalah orang-orang yang hidup dengan kuasa, ya, dengan kekuasaan. Orang entah kekuasaan itu secara politis, orang kuasa dengan pengaruh, atau orang kuasa dengan uang, ya. Yang jelas bahwa orang-orang ini adalah orang yang punya kewenangan. Dan orang-orang yang berkuasa inilah saudara cenderung untuk mengabaikan orang-orang, haknya orang miskin.
Bahkan orang-orang inilah juga yang cenderung untuk kemudian mereka yang menderita, mereka yang sengsara itu lalu kemudian diabaikan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan bahkan Nabi Amos pun juga dia melihat sebuah realitas sosial dalam realitas kehidupan umat Israel ketika itu, bahwa mereka yang tidak beruntung atau mereka yang miskin, mereka yang seringkali lalu kemudian menjadi bulan-bulanan dari mereka yang punya kekuasaan. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik mereka yang birokrat dan bahkan juga mereka yang punya usaha, ayat kelima Bapak Ibu bisa perhatikan, bahwa mereka ini pun juga adalah orang-orang yang seringkali menipu. Mereka pun juga digambarkan sebagai orang-orang atau pengusaha yang seringkali bersikap curang. Ya, kapan hari Sabat berlalu? Ya, artinya kan hari Sabat orang Israel nggak boleh melakukan pekerjaan tuh, nggak boleh berusaha, nggak boleh berdagang, dan nggak boleh melakukan sesuatu yang buruk. Karena itu mereka selalu menantikan kapan nih ya hari Sabat ini berlalu. Begitu hari Sabat mereka berlalu, lalu kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan curang. Ya, dengan mengecilkan takaran, lalu kemudian dengan membesarkan sikal, lalu sikal itu uangnya tambah mahal, tapi takarannya makin kecil. Lalu kemudian apa yang terjadi, mereka pun juga membuat curang, neraca palsu, timbangannya ya dipalsukan, supaya mereka yang berdagang lalu kemudian mereka mempunyai keuntungan dari kelicikan-kelicikan mereka. Tapi apa yang Amos katakan? Ya, dalam ayat ke-7, Tuhan telah bersumpah. Ya, sepertinya ini dipersonifikasi. Sepertinya Tuhan marah. Ya, Tuhan marah dan Tuhan pun juga mau menghukum. Tuhan mau menyatakan kuasanya. Gitu ya, bagi semua orang yang melakukan sesuatu yang buruk. Dan Tuhan akan membalikan sebuah realitas kehidupan. Ya, mereka yang menganggap dirinya makmur, mereka yang menganggap dirinya hebat, dan mereka yang menganggap dirinya sukses dan berhasil, dalam waktu yang sekejap saja Tuhan bisa ubahkan. Ya, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Saudara, dengan kata lain, apa yang dikatakan ayat ke-9 ini, Tuhan bisa membuat apapun dalam hidup kita. Ya, Tuhan bisa melakukan apapun, bisa segala hal bisa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, segala peristiwa boleh terjadi dalam hidup kita. Apakah itu sukacita keberhasilan? Apakah itu kelegaan dan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan? Ataukah justru kita mengalami kegagalan, kesulitan, problem, dan berbagai macam persoalan hidup? Saudara, kalau kita memahami bahwa dalam hidup orang beriman itu tidak ada kebetulan. Ya kan, kita akan mengatakan ya kebenaran aja, ya kebetulan aja. Saudara, dalam realitas kehidupan orang beriman sebenarnya kita selalu menghubungkannya dan mengkaitkannya dengan iman, dengan keyakinan. Tetapi saudara, kita orang beriman tidak. Kita tidak menghubungkan setiap peristiwa hidup itu dengan hukuman Tuhan. Ya, bedanya mungkin orang Kristen, kita ini orang percaya, ini orang pengikut Yesus. Saya tidak percaya kalau kegagalan, penderitaan, kesusahan ini sepertinya hukuman Tuhan. Tidak. Kenapa? Tuhan yang saya imani adalah bukan Tuhan yang menghukum. Tuhan yang saya yakini, yang saya percayai adalah bukan Tuhan yang jahat, Tuhan yang galak, dan Tuhan yang selalu memukul.
umatnya, nggak pernah. Dalam iman saya Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih. Tuhan yang begitu mengasihi, Tuhan yang begitu mencintai, Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, membela. Dalam imajinasi saya Tuhan itu sama seperti kita yang sedang belajar berjalan. Bapak Ibu perhatikan anak kecil yang sedang belajar berjalan, gitu kan? Belajar berjalan kita dituntun, tapi kadang-kadang kita dibiarkan untuk merayap, ya berpegang. Lalu kemudian di jalan, kalau tiba-tiba jatuh, kupra, gitu. Ya jatuh sendirilah, karena kita sedang belajar jalan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang ketika kita jatuh lalu kemudian dia segera berlari, sama seperti kita orang tua segera berlari lalu kemudian mengangkat anak ini. Lalu ayo jalan lagi deh, belajar jalan lagi sob. Karena itu saudara, jatuh bangun dalam hidup kita, susah senang di dalam kehidupan kita, itu bukan Tuhan yang bikin. Saya tidak percaya kalau Tuhan itu iseng. Ini anak kecil nih lagi belajar jalan, ayo jatuh lo jatuh, cepat tuh jatuh tuh. Mah Tuhan yang iseng, itu kan. Atau orang lagi naik mobil gitu ya, naik mobil di jalan tol, gitu. Wah ini kok jalan aman-aman aja, nggak rame ditabrakin kayak anak kecil main mobil-mobilan gitu. Cebu tabrakan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang kemudian ini adalah kehendak Tuhan, gubrak gua celaka gitu loh. Emang Tuhan menghendaki kita celaka? Saya nggak pernah percaya dengan Tuhan yang menghendaki saya supaya saya celaka. Tetapi saudara, yang dalam realitas hidup manusia ini akan selalu berproses. Ini saudara, ada teologi proses nih. Gitu ya, teologi proses yang dikembangkan dan dipelajari sekitar tahun 2000-an gitu. Dia mengatakan bahwa realitas kehidupan itu di dalam setiap hidup itu ada sebuah proses. Karena itu saudara, orang jatuh bangun adalah sebuah realitas. Orang kadang menikmati kegagalan, tapi menikmati keberhasilan, tapi juga ada satu sisi dari realitas hidup itu, ya ada gagalnya lah. Jadi jangan hanya ketika kita berhasil, ketika kita sukses, kita senang, wow Tuhan semuanya. Tapi ketika kita gagal, lalu kemudian kita meratapi hidup seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca, ada beberapa hal yang memang perlu kita renungkan. Ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, kalau kita memang mau mengikuti pola ya pemahaman tentang sebab akibat, apa yang kita kerjakan, saudara, maka prinsipnya kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, kalau kita melakukan sesuatu dengan tidak baik, maka hasilnya pun juga pasti tidak baik. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan buruk, maka hasilnya pun juga pasti buruk. Karena itu saudara, dalam bagian Alkitab ini dikatakan, kalau kamu memeras orang, kamu mengisap orang, kamu pun juga lalu kemudian dengan mengatakan membiarkan orang-orang menginjak orang-orang miskin dan membinasakan orang-orang yang sengsara. Kalau kamu berlaku buruk seperti itu, lalu Amos mengatakan, lihat nanti ada waktu ya Tuhan membuat matahari itu terbenam di siang hari. Ya, lihat nanti dengan cara hidupmu yang seperti itu, Tuhan akan membuat bumi ini menjadi gelap di tengah-tengah siang hari. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya kan? Apakah ini kalau tetangga kita, saudara kita di sana mengatakan karma? Saya tidak pernah tahu. Ya, tetapi apa yang terjadi dalam teologinya Amos? Iya, kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, pasti nanti
akan ada akibat buruk pada dirimu. Ya, Tuhan mah adil katanya. Karena itu saudara, kalau orang berlaku curang, orang melakukan sesuatu yang buruk, orang melakukan sesuatu yang tidak baik, kalau sekarang ini kelihatannya baik-baik, ya nggak apa-apa, belum ketahuan kali ya. Itu kalau ada orang yang melakukan korupsi, ya orang melakukan tindakan penyelewengan jabatan atau penyelewengan hak dia ataupun juga jabatan, posisi atau kewenangan gitu ya untuk kepentingan pribadi. Saudara mungkin belum kelihatan kalau dia baik-baik saja, tapi ada waktunya. Ya, ada waktu kalau dia kelihatan, dia terbongkar, dia tertangkap, ada waktu keadilan Tuhan itu nyata. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal itu pun juga ya kita pada waktunya akan menerima sesuatu yang buruk. Kalau perilaku, sikap kita dan apa yang kita lakukan itu pun juga tidak baik kepada orang. Saudara yang kekasih, karena itu apa yang menjadi pokok pengajaran orang Kristen? Ya, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Orang Kristen tidak diajar untuk membalas. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh. Bahkan orang Kristen itu ditampar pipi kiri, berikanlah juga pipi kananmu. Bahkan sikapnya orang Kristen itu apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan jangan kita pun juga berpikir untuk membalas. Kenapa saudara? Karena balasan itu adalah hak Tuhan. Dan orang pun juga kita tidak perlu berpikir untuk repot-repot. Bapak Ibu, saya kadang-kadang ya gitu, orang-orang yang maaf ya Pak, mereka yang menyebar kebencian, orang-orang yang menyebar kebencian, orang-orang yang menyebar permusuhan, orang yang menyebarkan ujaran-ujaran kebencian, ujaran perpecahan. Saya tuh kadang-kadang gak habis pikir. Ya, atau orang berpikir untuk menjatuhkan orang lain gitu. Itu orang mikir loh. Untuk berbuat jahat aja orang mikir. Ya, mikir itu. Jadi kalau misalnya saya benci kepada presiden misalnya, kan dalam setiap hari ini gimana saya cara menjatuhkannya nih. Ini bagaimana nih caranya supaya saya merusak citra dia. Ini bagaimana caranya. Coba tiap hari orang itu berpikir, otaknya mikir hanya untuk jahat sama orang lain. Jadi jahatnya itu memang bukan hanya sekedar perbuatannya, tapi dari pikirannya, dari awalnya pun juga jahat. Karena itu saudara, orang Kristen jangan membalas. Tidak boleh membalas. Jangan berpikir, ya jangan ada pikiran sedikit pun Bapak Ibu untuk membalas. Kenapa? Karena ketika kita membalas, Bapak Ibu sudah membuat pikiran kita itu tersia-siakan. Ya kan? Bapak Ibu orang Kristen mah hidupnya juga asik loh. Ya, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Jangan kamu menjadi gelisah dan jangan kamu menjadi khawatir. Kenapa? Kenapa saudara? Karena pikiran khawatir itu membuat Bapak Ibu jadi stres, jadi depresi, gitu ya. Aduh, saya jadi teringat ada satu gambar, orang sedang membawa gerobak, lalu apa yang ada di gerobaknya itu? Yang ada di gerobaknya itu kepalanya. Gitu ya, Bapak Ibu bayangin ini gerobak dia bawa tapi kepalanya dia taruh di gerobaknya. Jadi sebenarnya siapa yang membuat hidup Bapak Ibu menjadi berat? Siapa yang membuat Bapak Ibu kehidupannya Bapak Ibu itu, aduh Pak Pendeta hidupku penuh pergumulan. Sopo? Siapa yang membuat hidupnya Bapak Ibu penuh dengan pergumulan?
Siapa yang membuat hidup kita sendiri penuh dengan tekanan? Sopo? Saudara, hidup itu pasti banyak persoalan, gak usah diomongin. Semua kita juga punya persoalan. Hidup itu semuanya juga masalah. Semua kita punya masalah. Sampai ada meme, orang India punya warisan budaya namanya Taj Mahal. Baru satu Taj Mahal aja udah sombong. Di Indonesia mah minyak mahal, beras mahal, ya semua ongkos mahal, semua mahal. Nggak sombong tuh. Orang India baru satu Taj Mahal aja udah sombongnya bukan main. Ya sampai ada meme yang seperti itu. Nah kalau minyak mahal sekarang, bensin mahal, apa semua mahal. Apakah yang mahal itu cuma buat ibu? Enggak tuh. Kita semua, ya seluruh Indonesia. Ya coba aja Bapak Ibu, apakah kalau kita mengalami kesulitan dan berjuang, apakah ketika harus berjuang itu, apakah hanya 1-2 orang? Enggak tuh. Wah ini ujian SMA. SMA itu namanya, kalau SMA masih ujian atau apa namanya sekarang? Ujian sekolah. Ujian sekolah itu tes ya, tes kompetensi atau apa. Apakah yang ujian itu hanya anak kita gitu? Di sekolah itu yang ujian hanya cuma anak kita? Ya enggak lah, semua anak pelajar, semua anak yang belajar yang namanya udah kelas 12, ya kudu ujian tuh. Anak semua kelas 9 juga di ujungnya kudu apa? Kudu ujian tuh. Semua orang mengalami hal yang sama, semua orang punya pergumulan, semua orang punya persoalan. Tapi yang membedakan Bapak Ibu dengan setiap orang apa? Mindset, cara kita berpikir. Jadi kalau hidup ini ya sudahlah, ya kita jalani saja. Karena itu selalu saya mendidik Bapak Ibu, mengajari kita semua solutif. Solusinya apa? Solusi dari setiap persoalan itu yang paling utama. Bapak Ibu coba budayakan hidup kita, biasakan cara berpikir kita. Biasakan kita dalam kehidupan di rumah tangga, biasakan di tengah-tengah kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan masyarakat sosial, di tengah-tengah gereja. Biasakan, jangan hidup kita ini dibebani oleh persoalan. Tapi biarkanlah kita selalu pada orientasi. Orientasinya pada apa? Solusi. Ini gimana nih caranya? Ya untuk mengatasi persoalannya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sudah hidup kalau kita melakukan segala yang buruk. Ya, kita melakukan segala yang buruk. Lalu kalau akibatnya adalah juga buruk sama kita, ya udah terima aja. Memang perilaku kita juga buruk kok. Itu kan Bapak Ibu, kemarin saya ke Puncak sidang sinode itu di jalan kan jalur Puncak teh macet. Ada orang yang suka ngeblong gitu ya, nyari jalur kanan gitu. Taunya di depannya ada orang nyebrang naik motor, ditabrak pluk gitu. Lalu saya bilang dalam hidup, karena perilaku kamu buruk, kamu kemudian punya hasil yang buruk, ya udah terima aja, ndak usah pakai marah-marah gitu loh. Ya. Kalau ada anak, saya dulu ingat, anak saya si Uta itu naik ke pohon apa ya? Ya semacam pohon kayu lah gitu. Naiknya pohonnya agak tinggi lah, sekitar 6 meteran gitu. Prak, jatuh. Prak, sakit banget. Ya udah. Ya kan? Kalau orang naik ke pohon resikonya apa? Ya jatuh. Kalau kamu tidak mau jatuh, ya jangan naik ke pohon. Itu realitas hidup. Aduh Pak Pendeta, saya rugi Pak, usaha saya ambles. Berapa Pak? 100 juta hilang Pak. Oh ya, kalau Bapak tidak mau rugi, ya jangan usaha tuh. Ya kan? Mending uangnya beli motor lalu ngojek. Udah. Tapi kalau Bapak mau berpikir usaha, mau berpikir mengembangkan usaha, setiap hidup yang kita putus
memutuskan selalu ada resiko. Selalu ada konsekuensi. Ya kalaupun juga kita rugi, jangan dulu disesali. Mesti ada masalahnya, mesti ada awalnya, mesti ada sebabnya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan dengan cara tidak baik, ya hasilnya juga nggak baik. Tapi kalau cara itu dengan baik, cara itu kita perhitungkan dengan baik, cara itu kita waspadai, kita berusaha, ya artinya punya usaha dengan kewaspadaan, azas kehati-hatian, lalu kemudian kita pun juga membuat setiap pilihan dengan pertimbangan gitu ya, ataupun juga mungkin kita akan terhindar. Mungkin akan terhindar dari kerugian yang sangat fatal. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, mari kita bersama kita merenung. Segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, entah itu senang atau susah, kelegaan atau pergumulan, itu bukan Tuhan yang membuat. Tapi itu adalah bagian dari sebuah proses kehidupan. Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang selalu menuntun, yang selalu menyertai dan yang selalu ada bersama dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Apa yang terjadi dengan hidup ini semuanya adalah sebuah proses. Sebuah proses dalam hidup yang tidak bisa kita hindari. Ibu saya selalu mengatakan, ya saya ingat ajaran ibu saya itu. Saya pernah suatu ketika saya dibelikan gitar namanya Steinbach, buatan Jerman, bagus bunyinya, bagus. Ya ketika saya masih SMP, lalu gitarnya hilang, sakit saya, sambil tiap hari nangis gitu. Lalu saya ingat benar ibu saya mengatakan, barang dunia itu kalau tidak rusak, hilang. Sudah, jangan kamu tangisi. Nanti kalau kita ada uang, kita beli lagi. Di rumah kami di Bandung, saudara, kami pernah kehilangan motor 3 kali. Kakak saya hilangin 1, saya menghilangkan 1, dan kakak saya juga menghilangkan 1. Tapi ibu saya selalu mengatakan, ibu saya tidak pernah marah. Dia selalu mengatakan, sudah gak usah dipikirin. Barang dunia itu kalau tidak hilang, ya rusak. Kalau rusak, ya betulin. Jadi dari kecil saya sudah diajar untuk orientasinya kepada solusi. Gak usah berisik, gak usah ribut, gak usah ngambek, gak usah marah. Rusak ya betulin aja. Kalau saya sakit, waduh mah sakit, jatuh tuh, pernah saya naik motor jatuh. Gitu. Ya udah, kalau kamu gak mau jatuh gak usah naik motor lagi besok. Itu kan simple, sederhana sekali cara berpikirnya. Kalau kamu itu orang hidup nih, orang hidup itu kalau tidak sehat, ya sakit. Kalau tidak sehat dan sakit, mati. Itu jelas, orang hidup tuh pasti mati. Nggak usah ditangisin, nggak usah disesali gitu kan. Orang hidup itu kalau sakit, ya sudah terima aja bagian hidup. Masa iya bagian hidup itu mau sehat terus? Kan nggak mungkin. Ada waktunya untuk sakit. Gitu kan, ada waktunya juga kita kan kalau sakit, masa iya seumur-umur kita sakit? Pasti dong ada sembuhnya. Entahkah itu adalah kesembuhan sementara atau kesembuhan kekal. Kesembuhan kekal ya pulang ke rumah Bapa di surga. Gitu, tapi sembuh toh. Gitu. Karena itu saudara yang kekasih, dalam realitas hidup kita tidak usah menyesali banyak dengan segala persoalan. Ya, kata orang jalanin aja. Kalau kita menjalani hidup dengan kuat, dengan keras, dengan kerja keras, dengan berpikir kuat, dengan menggunakan semua talenta yang Tuhan beri, dengan melakukan segala yang baik, pasti hasilnya juga baik. Itu yang kita harapkan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apapun dalam realitas hidup kita, kita yang harus percaya. Kadang Tuhan mengingatkan kita, kadang Tuhan memang menegur kita ya melalui segala peristiwa hidup. Tapi tahulah bahwa Tuhan selalu berencana.
Tuhan mau supaya hidup kita ini baik-baik saja. Ya, Tuhan mau, bahkan Tuhan Yesus juga berkorban mati di kayu salib untuk apa? Hidup dan keselamatan kita semua. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita boleh percaya dan kita yakin benar. Gitu ya, apa yang kita lakukan dengan baik pasti hasilnya akan baik. Tapi apa yang kita lakukan dengan cara tidak baik, maka hasilnya pun juga akan tidak baik. Tapi biarlah segala sesuatu boleh menjadi bagian dari rencana Tuhan, ajaran Tuhan, didikan Tuhan, agar kita pun juga boleh selalu bergantung hidup di dalam Tuhan. Amin.